Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP 2024. Materi energi. Soal pertama, sebuah pegas digantung bebas. Saat diberi beban 500 gram, pegas bertambah panjang 5 cm. Konstanta pegas dan energi potensial pegas tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita jawab. Diketahui massa 500 gram. Kita ubah kesatuan MKS menjadi 0,5 kg. 1 kilo sama dengan 1000. Sehingga 500 dibagi 1000, 0,5 kg. Delta X atau pertambahan panjang sama dengan 5 cm, kita ubah kesatuan meter dibagi 100. Sehingga delta X sama dengan 5/100 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas dan energi potensial. Konstanta pegas berdasarkan hukum Hooke, K sama dengan F per delta X sama dengan massa dikali gravitasi dibagi delta X sama dengan 0,5 dikali 10 kemudian dibagi dengan delta X 5/100. Sehingga 0,5 kali 10 sama dengan 5 dibagi 5/100 kita ubah jadi bentuk kali dibalik menjadi 100/5. Hasilnya adalah 100 Newton per meter. Mencari energi potensial pegas. Energi potensial atau EP sama dengan setengah dikali konstanta pegas dikali perpanjangan atau delta X dikuadratkan. Setengah dikali 100 dikali 5/100 pangkat 2. 1/2 kali 100 sama dengan 50. 5/100 dipangkat 2 sama dengan 25/10.000. Hasilnya adalah 125/1000. Sama dengan 0,125 Joule. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, perhatikan grafik gaya atau F terhadap perpindahan S berikut ini. Besarnya usaha total yang dilakukan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jika kita diberikan grafik gaya terhadap perpindahan, maka kita bisa memperoleh informasi tentang usaha dalam sistem dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Luas daerah di bawah grafik berbentuk trapesium, maka usaha sama dengan luas trapesium. Luas trapesium adalah sisi bawah ditambah sisi atas dikali tinggi trapesium dibagi 2. Sama dengan 12 ditambah 6 dikali 40 bagi 2. Sama dengan 360 Joule. Jadi, usaha total yang dilakukan adalah 360 Joule, jawabannya adalah A. Soal ketiga, sebuah komodi putar yang dayanya 300 watt dan periodenya 5 menit berputar sebanyak 5 putaran penuh. Energi yang digunakannya adalah, pilihan jawabannya sebagai berikut. Mari kita jawab. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 kali putaran atau melakukan S kali putaran adalah waktu dikali banyaknya putaran. 5 dikali 5 menit sama dengan 25 menit. Kemudian kita ubah menjadi detik. 25 menit diubah menjadi detik dikali 60 detik sama dengan 1500 detik. Usaha sama dengan daya dikali waktu. Maka 300 dikali 1500. Hasilnya adalah 450.000 Joule. Kita ubah ke kilojoule dibagi 1000 menjadi 450 kilojoule. Jawabannya adalah D. Soal keempat. Sebuah arena loncat indah menggunakan alas berpegas sebagai pemberi gaya dorong ke atas terhadap atlet untuk memulai loncatan.
Pada saat seorang atlet melompat ke atasnya dengan gaya 500 Newton, pegas memendek sebanyak atau sepanjang 4 cm. Besar energi potensial yang diberikan pegas untuk mendorong atlet itu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Energi potensial adalah setengah gaya dikali delta X. Delta X adalah panjangnya pegas memendek, sehingga 1/2 dikali 500 dikali 4 cm. 4 cm kita ubah ke meter, sehingga menjadi 1/2 kali 500 dikali 4/100. Sama dengan 2000 dibagi 200, hasilnya adalah 10 Joule. Maka jawabannya adalah B. Soal kelima, seorang petugas kebersihan mendorong lemari di atas lantai dengan gaya 350 Newton. Lantai memberikan gaya gesek sebesar 70 Newton. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan lemari tersebut sejauh 6 meter adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali jarak atau perpindahan. Gaya kita tentukan karena ada pergesekan, maka gaya awal dikurang dengan gaya geseknya. 350 dikurang 70 dikali jauhnya perpindahan, maka dikali 6. Sehingga 280 dikali 6 sama dengan 1680 Joule. Jawabannya adalah C. Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP 2024. Ciri makhluk hidup. Berikut yang bukan merupakan persamaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Persamaan ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup misalnya tumbuh atau bertambah besar, bergerak, memerlukan suhu tertentu. Ada satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tetapi tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup, yaitu berkembang biak. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, Louis Pasteur berhasil menumbangkan teori generatio spontanea karena percobaan yang menggunakan dengan pilihan sebagai berikut. Louis Pasteur, ahli biokimia berkebangsaan Prancis pada tahun 1822 sampai 1895, berusaha menyempurnakan percobaan Spallanzani. Dalam percobaannya, Louis Pasteur menggunakan labu dengan pipa berbentuk leher angsa. Pipa berbentuk leher angsa ini dibuat dengan menjaga adanya hubungan antara labu dengan udara luar. Percobaan Pasteur masih ada daya hidup atau udara seperti yang dipersoalkan oleh penganut paham abiogenesis. Maka jawabannya adalah C, botol berbentuk leher angsa. Soal ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Respirasi, absorpsi, nutrisi, reproduksi, transportasi, iritabilitas, fotosintesis, dan adaptasi. Ciri-ciri yang dimiliki hewan adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya pilihannya adalah sebagai berikut. Hewan dan tumbuhan keduanya adalah sama-sama makhluk hidup, tetapi memiliki beberapa perbedaan ciri. Satu-satunya perbedaan utama yang membedakan tumbuhan dengan hewan yaitu tumbuhan memiliki kemampuan berfotosintesis, sedangkan hewan tidak. Maka jawabannya adalah D, yaitu reproduksi, transportasi, iritabilitas, dan fotosintesis. Jadi yang kecuali adalah fotosintesis. Hewan tidak memiliki ciri fotosintesis, tetapi memiliki ciri-ciri yang lainnya. Nomor 4, makhluk hidup tidak mengalami keracunan zat sisa metabolisme
karena tubuhnya memiliki proses dengan pilihan sebagai berikut. Sebagian zat sisa metabolisme bersifat racun, sehingga harus dikeluarkan oleh tubuh. Pada manusia, salah satu zat sisa metabolisme yang sangat berbahaya adalah amonia. Oleh karena itu, amonia ini diubah dalam bentuk yang kurang berbahaya dan dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Proses pengeluaran ini disebut ekskresi. Jadi jawabannya adalah C. Soal kelima, ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Bernapas, melakukan fotosintesis, bergerak aktif, menyerap energi matahari secara langsung. Ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan adalah hewan memiliki perbedaan ciri dengan tumbuhan, yaitu dalam hal bergerak dan menyerap energi matahari secara langsung. Hewan dapat bergerak secara aktif, sedang tumbuhan tidak. Tetapi hewan tidak dapat melakukan fotosintesis atau menyerap energi langsung dari matahari. Sehingga ciri yang dimiliki hewan bernapas dan bergerak aktif. Jawabannya adalah B. Bernapas dan bergerak aktif. Soal ke-6, semua makhluk hidup melakukan proses respirasi yang tujuannya untuk dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Proses respirasi pada makhluk hidup bertujuan untuk memperoleh energi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Melalui proses respirasi, makhluk hidup mengoksidasi zat makanan, seperti glukosa, dengan menggunakan oksigen, dan menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah bahwa tujuan dari proses respirasi pada makhluk hidup adalah untuk memperoleh energi. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-7, seorang ahli yang telah membuktikan bahwa atmosferlah tempat pertama kali terjadi kehidupan adalah dengan pilihan sebagai berikut. Seorang ahli yang telah membuktikan bahwa atmosfer adalah tempat pertama kali terjadi kehidupan adalah Stanley Miller. Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam teori evolusi kimia yang menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi. Menurut teori evolusi kimia, asal-usul kehidupan bermula dari reaksi di atmosfer. Antaranya CH4 atau metana, NH3 amonia, H2 hidrogen, dan H2O air dengan sinar kosmik atau sinar matahari, serta halilintar yang menghasilkan senyawa organik berupa asam amino. Dari senyawa organik ini, struktur organik kompleks berkembang. Stanley Miller melakukan eksperimen pada tahun 1953 yang menggambarkan bagaimana molekul-molekul sederhana seperti amino asam dapat berbentuk dari kondisi-kondisi abiotik di atmosfer awal bumi. Eksperimen ini menjadi bukti penting yang mendukung teori kuman penyakit dan mengakhiri perdebatan tentang generatio spontanea. Jadi jawabannya adalah Stanley Miller. Dalam melakukan kerjanya, makhluk memerlukan sistem yang berfungsi untuk mengatur agar kerjanya dapat selaras seimbang. Sistem itu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah regulasi. Sistem yang berfungsi mengatur agar kerja makhluk dapat selaras dan seimbang disebut sistem regulasi. Sistem ini membantu makhluk hidup mempertahankan kondisi internal yang stabil, seperti suhu tubuh, keseimbangan air, dan konsentrasi zat-zat penting dalam tubuh. Soal 9, proses bertambahnya besar dan tidak dapat kembali atau irreversible adalah pengertian dari dengan pilihan sebagai berikut. Proses yang bertambah besar dan tidak dapat kembali atau irreversible mengacu pada pertumbuhan.
Pertumbuhan adalah proses di mana ukuran volume atau jumlah sel suatu organisme meningkat secara permanen dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Maka jawabannya adalah C, reproduksi. Soal ke-10, perbedaan yang sangat mendasar pada percobaan yang dilakukan oleh F. Reddy dan L. Spallanzani terletak pada dengan pilihan sebagai berikut. Perbedaan yang sangat mendasar pada percobaan yang dilakukan oleh Francesco Reddy dan Lazzaro Spallanzani terletak pada bahan yang digunakan. Percobaan Francesco Reddy. Francesco Reddy adalah seorang fisikawan Italia yang melakukan penelitian untuk membantah teori generation spontaneo. Dalam percobaannya, Reddy menggunakan daging segar sebagai bahan percobaan. Ia memperhatikan bahwa ulat akan menjadi lalat, dan lalat selalu terdapat tidak jauh dari sisa-sisa daging. Reddy menggunakan 3 wadah atau tabung. Wadah 1 diisi dengan sekerat daging segar dan dibiarkan terbuka. Wadah 2 dengan sekerat daging segar dan ditutup dengan kain kasa yang berlubang. Hasilnya, pada wadah 1 terlihat cukup banyak belatung. Sementara pada wadah 2, beberapa ekor belatung juga terlihat ada di atas permukaan kain kasa. Dari percobaan ini, Reddy membuktikan bahwa belatung tidak terbentuk dari daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat mengurumuni daging membusuk dan permukaan kain kasa. Percobaan Lazzaro Spallanzani. Pada tahun 1765, Lazzaro Spallanzani, seorang biologi Italia, melakukan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis. Spallanzani menyatakan bahwa Nedam tidak merebus tabung cukup lama sampai semua organisme terbunuh, dan Nedam juga tidak menutup leher tabung dengan rapat sekali, sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh. Dalam percobaannya, Spallanzani menggunakan air kaldu, rebusan daging, di 2 tempat yang berbeda. Ia menyimpulkan bahwa timbulnya suatu kehidupan hanya mungkin jika telah ada suatu bentuk kehidupan sebelumnya. Mikroorganisme yang terdapat dalam kaldu timbul karena adanya mikroorganisme yang telah lebih dulu tersebar di udara. Jadi jawabannya adalah perbedaan yang mendasar yaitu bahan yang digunakan. Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP. Materi fisika. Soal pertama, 1 mikroabad kira-kira sama dengan pilihan sebagai berikut. Mari kita bahas bersama. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 mikro sama dengan 1 per 1 juta. Maka 1 mikroabad sama dengan 1 per 1 juta dikali 100 tahun. Sama dengan 1 per 10.000 tahun. Kemudian kita ubah dalam bentuk hari. Kita kalikan 1 tahun sama dengan 365 hari. Maka 1 per 10.000 dikali 365 hari. Sama dengan 365 per 10.000 hari. Kemudian kita ubah menjadi jam. 365 per 10.000 hari dikalikan 24 jam. Karena 1 hari sama dengan 24 jam. Menghasilkan 0,876 jam. Kita ubah ke menit, maka dikali dengan 60 menit sama dengan 52,56 menit. Kita ubah ke detik atau second, menit 52,56 dikali 60 second sama dengan 3153,6 second. Jadi jawaban yang benar atau mendekati jika dibulatkan adalah menit sama dengan 52 menit.
Soal kedua, di antara satuan berikut yang bukan satuan panjang adalah dengan pilihan sebagai berikut. Mari kita jawab. Yang bukan merupakan satuan panjang adalah knot. Knot adalah satuan kecepatan angin, jadi jawabannya adalah D. Soal ketiga, sebuah benda mula-mula diam di permukaan bidang datar licin. Ketika mendapat gaya mendatar 16 Newton, benda bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika benda itu berada di bidang kasar, sehingga mengalami gaya gesek 2 Newton, maka dengan gaya yang sama, percepatan benda adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui gaya sama dengan 16 Newton, percepatan 2 meter per second kuadrat, dan gaya geseknya adalah 2 Newton. Yang ditanya percepatan setelah mendapat gaya gesek. Percepatan setelah mendapat gaya gesek adalah gaya dikurang gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Maka percepatan setelah gaya gesek adalah gaya dikurang gaya gesek dibagi massa. Kita tentukan dulu massanya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, sehingga massa sama dengan gaya dibagi percepatan. 16 dibagi 2 sama dengan 8 kg. Maka untuk mendapatkan gaya gesek, percepatannya A sama dengan gaya dikurang gaya gesek dibagi dengan massa. Sama dengan 16 dikurang 2 dibagi 8 sama dengan 14 dibagi 8 sama dengan 1,75 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah A. Soal keempat, jika speedometer mobil menunjukkan angka 108 km per jam, maka dalam waktu 1 menit menempuh jarak dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui kecepatan kendaraan 108 km per jam. Kita ubah menjadi meter per second sehingga 108 dikali 1000 dibagi 3600 sama dengan 30 meter per second. 1 menit sama dengan 60 second. Maka waktunya diketahui 60 second. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. 30 dikali 60 sama dengan 1800 meter. Maka jawabannya adalah A. Soal kelima, sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu pada saat waktu 1 second atau 1 detik. Benda ketinggian yang sama dengan saat waktu 3 second atau 3 detik. Lama benda berada di udara adalah dengan pilihan sebagai berikut. Saat T1 atau waktu pertama 1 detik, ketinggian benda sama dengan saat T kedua atau waktu kedua 3 detik. Artinya T1 saat benda bergerak ke atas dan T2 saat benda bergerak ke bawah. Hal ini berarti antara selang waktu tersebut terdapat titik puncak. Maka waktu saat titik puncak adalah rata-rata T1 dan T2. T1 tambah T2 dibagi 2 sama dengan 1 tambah 3 bagi 2, 2 detik. Maka lama benda berada di udara, yaitu waktu total yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai ketinggian yang sama 2 kali. Maka 2 dikali 2 detik sama dengan 4 detik. Maka jawabannya adalah B. Latihan soal dan pembahasan OSN IPA SMP. Olimpiade Sains Nasional 2024 untuk SMP MTS sederajat. Soal pertama. Daya listrik 1000 kVA akan dikirim ke suatu kota yang berjarak 100 km menggunakan kabel yang punya hambatan 0,002 ohm per meter dengan kuat arus 10 ampere. Berapa persenkah daya listrik yang terdisipasi pada kabel transmisi tersebut? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung daya yang terdisipasi pada kabel transmisi, kita bisa menggunakan rumus
P sama dengan I kuadrat dikali R dikali L, di mana P adalah daya yang terdisipasi dalam watt, I adalah kuat arus dalam ampere, R adalah hambatan kabel per unit panjang dalam ohm per meter. L adalah panjang kabel dalam meter. Dalam kasus ini diketahui arus listrik atau I sama dengan 10 ampere, hambatan atau R 0,002 mega per meter, dan L sama dengan 100.000 meter. Kita ubah 100 km menjadi meter. Kita kalikan dengan 100.000. Sehingga panjangnya adalah 100.000 meter. Substitusi nilai-nilai ini ke dalam rumus. Maka P sama dengan 10 kuadrat dikali 0,002 dikali 100.000 sama dengan 20.000 watt. Daya total yang dikirim adalah 1000 kVA sama dengan 1000 kilo berarti 1000 dikali 1000 sehingga menghasilkan 1 juta watt. Oleh karena itu persentase daya terdisipasi adalah 20.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan 2%. Jadi jawabannya adalah A, 2%. Soal nomor 2, susunan selaput otak dari dalam keluar, yaitu dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Susunan selaput otak dari dalam keluar adalah sebagai berikut. Via mater ini adalah lapisan terdalam yang berhimpitan langsung dengan otak. Via mater sangat lembut dan tipis, membungkus seluruh permukaan sistem saraf pusat dan paskula besar yang menembus otak. Yang kedua adalah arakonoid. Lapisan ini terletak di bawah dura mater. Arakonoid berbentuk seperti jaring laba-laba dan tipis. Antara arakonoid dan via mater terdapat ruang berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. 3. Dura mater. Dura mater adalah lapisan terluar otak yang tebal, kuat, dan mengandung serabut kolagen. Dura mater juga disebut sebagai fascia meninx atau membran keras. Setelah itu adalah skull atau tengkorak kepala. Jadi jawaban yang benar adalah C. Via mater, arinoid, dura mater, dan skull. Nomor 3, Abdillah ingin bergabung ke dalam bagian kemiliteran. Saat hendak tes masuk tentara, Abdillah diharuskan melewati beberapa proper test. Salah satunya tes kesehatan tahap awal. Tes ini banyak melibatkan beberapa uji fisik, salah satunya dengan memukul bagian tempurung lutut dengan harapan apakah kaki bagian bawahnya akan bergerak. Yang kedua dengan mengayunkan bagian tangan ke depan wajahnya untuk melihat apakah matanya berkedip atau tidak. Hal tersebut merupakan contoh dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Tes kesehatan tahap awal yang melibatkan beberapa uji fisik termasuk memukul bagian tempurung lutut dan mengayunkan tangan ke depan wajah untuk melihat apakah matanya berkedip atau tidak, merupakan contoh dari gerak refleks yang sistematis. Gerak refleks adalah respon otomatis tubuh terhadap rangsangan tertentu, dan dalam hal ini tes tersebut mengukur reaksi refleks Abdillah terhadap rangsangan fisik. Jadi jawabannya adalah C, gerak refleks yang sistematis. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan ilmu biologi? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ilmu biologi adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur sel, fungsi organ, evolusi, ekologi, hingga genetika. Jadi jawaban yang benar adalah C, ilmu yang membahas tentang kehidupan makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nomor 5, mengapa ilmu fisiologi termasuk ke dalam biologi murni? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ilmu fisiologi termasuk ke dalam biologi murni karena berhubungan erat dengan penerapan sistem kehidupan
yang terlibat dalam fungsi kegiatan tubuh makhluk hidup. Fisiologi mempelajari bagaimana organisme hidup berfungsi, termasuk proses-proses biologis seperti pernapasan, pencernaan, sirkulasi darah, dan reaksi kimia dalam tubuh. Ini sangat relevan dengan pemahaman tentang kehidupan dan sistem kehidupan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Berhubungan erat dengan penerapan sistem kehidupan yang terlibat dalam fungsi kegiatan tubuh makhluk hidup. Soal ke-6, bagian organ mana tumbuhan yang mengandung leukoplas? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Bagian organ tumbuhan yang mengandung leukoplas adalah akar. Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan terdapat pada jaringan tumbuhan non-fotosintetik seperti akar, biji umbi, kelopak bunga, dan endosperma tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan bahan makanan yang dibutuhkan oleh sel tumbuhan. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-7, pada tahap mana nukleus memperbesar ukurannya? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Nukleus membesar ukurannya pada tahap telopase dalam proses pembelahan sel. Pada tahap ini, nukleus yang sebelumnya terkondensasi kembali menjadi bentuk yang lebih longgar dan membesar. Selama telopase, kromosom-kromosom yang terpisah selama anafase mulai mengembalikan bentuknya menjadi benang-benang kromatin yang lebih longgar. Jadi jawabannya adalah A, telopase. Soal ke-8, apa kemungkinan konsekuensi yang terjadi pada sel tumbuhan jika pada tahap pembelahan sel yang disebut anafase tidak terkendali? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jika tahap kedua fase pembelahan sel yang disebut anafase tidak terkendali, sel tumbuhan dapat mengalami pertumbuhan yang tidak teratur dan berlebihan, yang seringkali dapat menyebabkan kondisi yang mirip dengan kanker. Sel-sel akan terus membelah tanpa mengikuti regulasi normal, dan ini dapat mengganggu fungsi normal jaringan dan organ tubuh. Maka jawaban yang benar adalah A, mengalami kanker. Soal ke-9, berapa lama waktu kubus tersebut berada di udara setelah bersentuhan dengan balon tersebut? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan hukum gerak parabola untuk menghitung waktu yang diperlukan bagi kubus untuk jatuh ke tanah setelah tidak bersentuhan dengan balon tersebut. Diketahui bahwa percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan ketinggian sama dengan 1 meter. Ketinggian 10 desimeter kita ubah ke meter dibagi 10 menjadi 1 meter. Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung waktu jatuh. H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Dengan H sama dengan 1, kemudian setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Setengah kali 10 adalah 5, sehingga 1 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 1/5. Sehingga T sama dengan akar 1/5. Akar 1 adalah 1 dibagi akar 5. Kemudian bagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 5. Sehingga menghasilkan T sama dengan akar 5/5. Maka jawabannya adalah A, akar 5/5 detik. Soal nomor 10, Andi ditugaskan oleh guru untuk mengamati benda yang ada di hadapannya. Ternyata di sebuah kotak bohlam merek Z, ia mengeluarkan bohlam dari kotaknya. Setelah itu Andi melakukan hal tertentu, serta harus mengisi tabel yang disediakan oleh guru fisikanya saat itu sedang belajar tentang materi besaran dan pengukuran. Berdasarkan pengamatan yang Andi lakukan, hal apa saja yang mungkin ia temukan? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita bahas pilihan satu persatu. A. Volume, luas, dimensi, dan berat jenis bohlam sebagai besaran turunan. Meskipun volume, luas, dan dimensi mungkin relevan dalam beberapa konteks,
Berat jenis adalah besaran turunan yang tidak sepenuhnya relevan untuk bohlam. Jadi A bukan jawabannya. B. Panjang, daya, intensitas, suhu, dan massa bohlam sebagai besaran pokok. Panjang, daya, intensitas cahaya, suhu, dan massa semuanya merupakan besaran yang relevan dalam konteks lampu atau bohlam, sehingga objek ini mungkin menjadi pilihan yang lebih tepat. C. Massa, panjang, volt, intensitas cahaya, dan suhu. Volt mungkin kurang relevan dalam konteks ini, karena volt atau tegangan adalah satuan untuk tegangan listrik dan bukan untuk mengukur properti fisik bohlam itu sendiri. D. Panjang, suhu, dan massa bohlam. Ini adalah pilihan yang lebih terbatas, tidak memasukkan besaran seperti daya atau intensitas cahaya. Yang keduanya juga relevan dalam konteks lampu. Dengan demikian, jawaban yang paling mungkin adalah B. Panjang, daya, intensitas, suhu, dan massa bohlam sebagai besaran pokok. Latihan soal dan pembahasan OSN IPA persiapan Olimpiade Sains Nasional SMP 2024. Soal pertama, lampu bermassa M digantung pada langit-langit menggunakan kawat yang bermassa M. Besar gaya yang dilakukan langit-langit pada kawat penggantung adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui massa lampu sama dengan M dan massa kawat adalah M kecil. Maka besar gaya yang ditahan oleh langit-langit sebesar F sama dengan total massa lampu dan massa kawat. Jadi gaya sama dengan massa lampu ditambah massa kawat dikali dengan gaya gravitasi. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, mobil yang massanya 1.500 kg sedang bergerak dengan laju 36 km per jam di jalan datar dan lurus. Mobil dipercepat hingga lajunya menjadi 72 km per jam. Usaha yang dilakukan untuk mempercepat mobil tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung usaha yang diperlukan untuk mempercepat mobil, kita dapat menggunakan persamaan usaha kinetik. Usaha sama dengan delta energi kinetik adalah perubahan energi kinetik mobil. Maka delta EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat F dikurang kecepatan I kuadrat, di mana M adalah massa mobil 1.500 kg, VI adalah kecepatan awal 36 kg per jam, VF adalah kecepatan akhir 72 km per jam. Kita ubah km per jam menjadi meter per second. 1 km per jam sama dengan 1000 per 3600 second. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam 3600. Maka 1000 dibagi 3600 adalah 5 per 18 meter per second. Maka kecepatan awal sama dengan 36 km per jam, kita ubah menjadi meter per second. 36 dikali 5 per 18 sama dengan 10 meter per second. Kecepatan akhir 72 dikali 5 per 18 sama dengan 20 meter per second. Maka perubahan energi kinetik atau delta EK sama dengan setengah M dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Setengah kali 1.500 dikali 20 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Menjadi setengah kali 1.500, 400 dikurang 100. 1 per 2 dikali 1.500 dikali 300. Sama dengan 225.000 Joule. Maka jawabannya adalah delta atau D. Soal ketiga, seekor burung terbang ke arah utara dengan kecepatan 16 meter per second selama 5 second. Dan kemudian bergerak ke timur dengan kecepatan 12 meter per second selama 5 second pula. Besarnya kecepatan rata-rata selama 10 second tersebut adalah
dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Pertama, kita hitung jarak saat burung terbang ke utara. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan 16 dikali 5, 80 meter. Kemudian kita hitung jarak saat burung bergerak ke timur. S2 sama dengan V2 kali T2, 12 dikali 5 sama dengan 60 meter. Jarak total adalah S1 ditambah S2, 80 ditambah 60 sama dengan 140 meter. Kecepatan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total. 140 dibagi 10 sama dengan 14 meter per second. Maka jawabannya adalah B. Soal keempat, dongkrak hidrolit mempunyai penampang besar dan penampang kecil. Luas penampang besar 20 kali luas penampang kecil. Jika penampang kecil diberi gaya 25 Newton, maka dongkrak dapat mengangkat beban sebesar dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menghitung gaya yang dapat diangkat oleh dongkrak hidrolit, kita dapat menggunakan prinsip dasar tentang perbandingan luas penampang dan gaya yang dihasilkan. Luas penampang besar 20 kali luas penampang kecil. Artinya perbandingan luasnya adalah 20 berbanding 1. Jadi jika gaya yang diberikan pada penampang kecil adalah 25 Newton, maka gaya yang dihasilkan pada penampang besar dapat dihitung dengan mengalihkan gaya yang diberikan pada penampang kecil dengan perbandingan luasnya. Perbandingan luas sama dengan 20 berbanding 1. Gaya pada penampang besar sama dengan gaya pada penampang kecil dikali perbandingan luas. Sama dengan 25 dikali 20 sama dengan 500 Newton. Jadi dongkrak hidrolit dapat mengangkat beban sebesar 500 Newton. Maka pilihannya yang benar adalah D. Sebuah pipa U diisi dengan air yang masanya 1000 kg per meter pangkat 3. Salah satu kaki pipa U kemudian diisi dengan gliserin yang massa jenisnya 1200 km per meter pangkat 3. Jika tinggi gliserin 4 cm, maka selisih tinggi cairan di kedua pipa U itu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Dapat menggunakan prinsip fluida menyatakan bahwa tekanan hidrostatik pada kedalaman yang sama di dalam fluida akan sama. Dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatik, tekanan sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian, di mana P ada tekanan hidrostatik, V adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. H adalah kedalaman fluida atau jarak antara fluida. Maka tekanan 1 sama dengan tekanan 2. V 1 dikali gravitasi dikali kedalaman 1 sama dengan V2 dikali gravitasi dikali kedalaman fluida yang kedua. Maka kedalaman fluida pertama sama dengan massa jenis fluida kedua dikali kedalaman fluida kedua dibagi massa jenis fluida pertama. 1200 dikali 4 dibagi 10 sama dengan 4,8. Maka selisih tinggi cairan di kedua pipa U adalah 4,8 dikurang 4 sama dengan 0,8 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A, 0,8 cm. Soal ke-6, perhatikan gambar berikut ini. Nama bagian A, B, C, D, dan E berturut-turut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah C, A xilem, B phloem, C vesicle, D endodermis, dan E cortex. Soal ke-7, struktur tanaman dikotil terdiri dari akar, berkas pembuluh, pertulangan daun, dan struktur bunga secara berurutan. Yang benar adalah ciri dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ciri dikotil yaitu akar tunggang,
tulang daun menjari atau menyirip, berkas pembuluh teratur, dan bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Maka jawaban yang benar adalah gambar A. Soal ke-8, tumbuhan yang mengalami adaptasi reduksi jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan penyerap, dan mempunyai ruang-ruang udara atau aerekim adalah tumbuhan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air atau tempat yang sangat lembab. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berair, seperti sungai, rawa-rawa, dan danau. Salah satu adaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan hidrofit adalah aerekim, yaitu ruang-ruang udara di dalam jaringan tumbuhan yang memungkinkan pertukaran gas antara bagian tanaman yang terendam air dengan udara. Sementara itu, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau memiliki adaptasi yang mengatasi kekeringan. Tumbuhan mesofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kelembapan sedang. Sedangkan tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kandungan garam yang tinggi, seperti pantai atau lahan-lahan yang tergenang air laut. Jadi jawaban yang benar adalah B, hidrofit. Soal ke-9, perhatikan tabel data hasil pengukuran pH dengan menggunakan lakmus di bawah ini. Kesimpulan yang benar berdasarkan data pada tabel di atas adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah B. Larutan yang bersifat asam adalah 2, 3, 7, dan 8. Karena mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Soal ke-10, pernyataan-pernyataan di bawah ini benar tentang rantai makanan kecuali dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Rantai makanan adalah aliran energi dan nutrisi yang bergerak melalui ekosistem dari satu organisme ke organisme lainnya. Biasanya, energi dari komponen abiotik seperti sinar matahari dan nutrisi dari tanah diserap oleh produsen atau tumbuhan melalui proses fotosintesis. Kemudian, energi tersebut berpindah dari produsen ke konsumen pertama atau herbivore, lalu ke konsumen tingkat lanjut karnivor dalam rantai makanan. Sementara itu, detrivore adalah organisme yang memakan bahan organik mati, seperti dedaunan yang gugur, kotoran, atau organisme mati. Mereka menguraikan materi organik menjadi zat-zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Detrivore termasuk dalam rantai makanan detritus. Jadi pernyataan yang tidak benar adalah A. Perpindahan energi dapat terjadi dari komponen abiotik langsung ke karnivor. Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP. Sebuah koin di atas lantai kasar dipukul, sehingga bergerak selama 3 detik lalu berhenti. Diketahui massa koin 10 gram, gaya gesek antara koin dan lantai 2 kilodyne. Usaha yang dilakukan gaya gesek adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Diketahui massa koin 10 gram, kita ubah menjadi kilogram 0,01 kilogram. Gaya gesek sama dengan 2 kilodyne, kita ubah menjadi dyne. Kilo sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000, maka 2 kali 10 pangkat 3 dyne. Kemudian kita ubah menjadi newton. 1 dyne adalah 10 pangkat negatif 5 atau dibagi 100.000. Maka gaya geseknya adalah 0,02 newton. Waktu pergerakan 3 detik. Kecepatan pertama atau kecepatan awal, gaya gesek dikali waktu dibagi massa. Sama dengan 0,02 dikali 3 dibagi 0,01. Menghasilkan 6 meter per second. Kecepatan kedua,
bergerak 3 detik lalu berhenti. Jadi kecepatan kedua saat berhenti maka P2-nya sama dengan 0. Usaha gesek sama dengan gaya gesek dikali jarak. Kita cari terlebih dahulu jaraknya, maka jarak sama dengan rata-rata kecepatan dikali waktu. Rata-rata kecepatan setengah V1 ditambah V2 dikali 3. Maka rata-rata kecepatannya adalah setengah dikali 6 ditambah 0. Kemudian kita kalikan 3, maka jarak sama dengan 9 meter. Usaha gesek sama dengan 0,02 kali 9, sama dengan 0,18 Joule. Maka jawabannya adalah A. Sebuah bidang miring licin sepanjang 0,6 meter disandarkan pada ketinggian 0,4 meter dari permukaan tanah. Sebuah balok dengan berat 1.350 Newton akan dipindahkan ke atas menggunakan papan miring itu. Maka besar gaya dorong minimum yang diperlukan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Untuk menggerakkan balok ke atas bidang miring, kita perlu mengatasi gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah. Gaya gravitasi ini memiliki komponen sepanjang bidang miring yang dapat dihitung sebagai berikut. Gaya gravitasi sama dengan berat balok dikali ketinggian dibagi dengan panjang bidang miring. Maka gaya gravitasinya adalah 1350 Newton dikali 0,4 meter dibagi dengan 0,6 meter sama dengan 900 Newton. Jadi besar gaya dorong minimum yang diperlukan agar balok dapat dipindahkan ke atas adalah 900 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketiga, peristiwa berikut yang paling tepat dijelaskan dengan hukum 3 Newton adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Hukum 3 Newton yang juga dikenal sebagai hukum aksi-reaksi menyatakan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Maka peristiwa yang tepat dijelaskan oleh hukum itu adalah C. Seorang perselancar memberikan gaya ke arah belakang untuk menambah kecepatan. Ketika perselancar memberikan gaya ke belakang aksi, gaya reaksi yang sama besar akan mendorong perselancar ke depan, sehingga kecepatan geraknya juga semakin besar. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Sebuah lemari didorong dengan gaya mendatar 14 Newton di lantai kasar yang memberikan gaya gesek 10 Newton. Usaha total untuk memindahkan lemari tersebut sejauh 8 meter adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya neto dikali jarak. Gaya neto adalah selisih antara gaya yang diberikan untuk mengatasi gesekan dan gaya yang diberikan untuk memindahkan lemari. Maka gaya neto sama dengan gaya mendatar dikurang gaya gesekan. Sama dengan 14 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 4 Newton. Jadi usaha sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 Joule. Maka jawabannya adalah C. Soal kelima, dari hasil penghitungan dinamika populasi suatu jenis organisme, didapatkan data jumlah populasi seperti tabel di bawah ini. Apabila daya dukung lingkungan di bawah populasi tersebut tinggal hanya dapat memberikan daya dukung untuk 200.000 individu, pada tahun keberapa populasi tersebut mengalami penurunan? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawaban untuk pertanyaan pada gambar adalah C, tahun ke-8. Karena pada tahun ke-8, jumlah populasi akan melebihi daya dukung lingkungan yang hanya bisa mendukung hingga 200.000 individu. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi jumlah individu didapatkan selisihnya ada 2, kemudian dikalikan 2 setiap selisih antar individu.
Maka pada tahun ke-8, jumlah individu yang dapat mendukung hingga 200.000 individu atau lebih adalah sebanyak 264.000. Maka jawabannya adalah C. Perhatikan grafik pertumbuhan populasi suatu spesies di bawah ini. Fase yang mengalami pertumbuhan populasi yang paling tinggi adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Pada grafik tersebut, di fase ketiga terlihat memiliki slope atau kemiringan tertinggi yang menunjukkan bahwa rentang waktu paling pendek menghasilkan pertambahan populasi dibanding pada fase lainnya. Sehingga pada fase ketiga, pertumbuhan populasi paling tinggi. Jawabannya adalah C. Soal ke-7, di bawah ini adalah kegiatan manusia yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, kecuali dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Kegiatan manusia yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati biasanya disebabkan oleh perubahan lingkungan atau praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, jawaban yang paling tidak berkontribusi secara langsung terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati adalah D. Pengendalian hama secara biologi. Pengendalian hama secara biologi menggunakan metode-metode alami atau organik untuk mengendalikan populasi hama, seperti dengan menggunakan predator alami atau mikroorganisme yang bersifat patogen terhadap hama tanaman. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Sebaliknya, pilihan lain seperti intensifikasi pertanian, pemakaian bibit tanaman dan hewan transgenik, dan penebangan hutan secara liar biasanya berkontribusi langsung terhadap berkurangnya keanekaragaman hayati. Nomor 8, hutan yang didominasi oleh tumbuhan konifer, pinus, dan sejenisnya merupakan bioma dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah bioma taiga. Taiga juga dikenal sebagai hutan boreal, adalah salah satu tipe utama dari hutan boreal yang terutama terdiri dari tumbuhan konifer yang adaptif terhadap kondisi lingkungan yang dingin. Bioma taiga terletak di wilayah beriklim sedang hingga dingin, terutama di belahan utara di dekat lingkaran Arktik. Hutan taiga memiliki musim panas yang singkat dan dingin serta musim dingin yang panjang dan sangat dingin. Tundra adalah salah satu bioma terdingin di dunia yang terletak di daerah-daerah kutub dan beberapa pegunungan tinggi di belahan bumi utara dan selatan. Contoh tumbuhannya adalah lumut Arktik, tumbuhan paling umum di tundra, semak pendek seperti dwarf willow. Hutan gugur adalah salah satu tipe hutan yang terdapat di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah dengan 4 musim yang jelas, seperti daerah beriklim sedang. Ciri khas utama hutan gugur adalah daun-daun perpohonan yang mengalami pergantian warna dan gugur pada musim gugur, sebelum tumbuh kembali pada musim semi, contohnya oak, basswood, dan tema berbunga. Hutan tropis adalah salah satu tipe hutan yang terdapat di daerah tropis di sekitar Khatulistiwa, yang mencakup wilayah-wilayah dengan iklim hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan tropis sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan rumah bagi jutaan spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang unik. Contoh tumbuhan adalah epifit anggrek, lumut, dan tumbuhan lain yang hidup pada pohon besar. Soal ke-9, di bawah ini gambar interaksi predasi dan mangsa atau prey. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah B.
Diagram ini menunjukkan bahwa ketika populasi predator meningkat, populasi mangsa prey menurun, dan sebaliknya. Soal ke-10, karena keterbatasan lahan untuk perumahan, sebagian penduduk yang tinggal di perkotaan menempati daerah pinggiran atau bantaran sungai untuk dijadikan tempat tinggal. Hal ini dapat mengakibatkan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah B, banjir di musim penghujan. Penempatan penduduk di daerah bantaran sungai atau daerah pinggiran dapat meningkatkan risiko banjir, terutama saat musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh aliran air yang meningkat di sungai akibat hujan lebat, serta adanya penutupan lahan oleh bangunan dan infrastruktur perkotaan yang mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup oleh bangunan juga mengalami perubahan aliran air permukaan yang dapat mempercepat aliran air ke sungai dan meningkatkan risiko banjir. SMP. Soal pertama, darah terdiri atas cairan darah dan padatan darah. Yang dimaksud dengan padatan darah adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Padatan darah meliputi trombosit, eritrosit, dan leukosit. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Padatan darah adalah bagian dari komponen darah yang terdiri dari sel-sel darah, yaitu sel darah trombosit, eritrosit, dan leukosit yang terpisah dari plasma darah. Plasma darah sendiri adalah cairan kuning kekuningan yang mengandung air, elektrolit, protein, hormon, nutrisi, dan limba yang diangkut oleh sel-sel darah. Jadi padatan darah mencakup semua sel-sel darah trombosit, eritrosit, dan leukosit yang berfungsi dalam berbagai proses biologis penting di dalam tubuh. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, spektrum cahaya tampak secara berurutan terdiri dari warna-warna cahaya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Secara berurutan dari merah ke ungu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Spektrum cahaya tampak secara berurutan terdiri dari warna-warna cahaya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dari frekuensi rendah ke tinggi, berdasarkan urutan warna yang diberikan, kita memiliki merah memiliki frekuensi rendah dan panjang gelombang panjang. Ungu memiliki frekuensi tinggi dan panjang gelombang pendek. Ketika kita bergerak dari merah ke ungu, dalam spektrum cahaya tampak, frekuensinya meningkat makin tinggi, sementara panjang gelombangnya menjadi pendek. Jadi jawabannya adalah frekuensi makin tinggi, panjang gelombang makin pendek. Maka jawabannya adalah B. Soal ketiga, pada pengamatan bintang menggunakan teropong, bayangan akhir yang dihasilkan bersifat dengan pilihan sebagai berikut. Pada pengamatan bintang menggunakan teropong, bayangan akhir yang dihasilkan bersifat lebih kecil dari benda aslinya. Ini terjadi karena teropong mengumpulkan cahaya dari benda yang diamati dan memfokuskan cahaya tersebut ke titik fokus. Bayangan yang terbentuk pada titik fokus ini kemudian diperbesar oleh lensa okuler, sehingga kita melihat bayangan lebih kecil daripada benda sebenarnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal keempat, pasangan yang benar untuk kumpulan unsur dan senyawa adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Neon raksa oksigen adalah unsur, garam, gula, bensin adalah senyawa, protein merupakan senyawa, baja merupakan campuran, karbon dioksida adalah senyawa. Maka jawabannya adalah A. Pasangan yang benar untuk kumpulan unsur, neon raksa oksigen, dan senyawa, garam, gula, bensin. Soal kelima, nilai temperatur A dalam skala Fahrenheit 2 kali nilainya dalam skala Celsius. Nilai temperaturnya adalah rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit adalah
F sama dengan 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Mencari nilai temperatur A dalam skala Fahrenheit yang 2 kali lipat dari nilai dalam skala Celsius, maka persamaan matematika dari pernyataan tersebut adalah, kita masukkan F-nya menjadi 2 kali C, sama dengan 9/5 kali C ditambah 32. Selanjutnya kita selesaikan persamaan tersebut. 2C sama dengan 9C/5 ditambah 32. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 5, menjadi 10C sama dengan 9C ditambah 160. Maka C sama dengan 160. Dengan demikian, nilai temperatur dalam skala Celsius adalah 160 derajat Celcius. Sekarang kita konversikan ke skala Fahrenheit. F sama dengan 9/5 dikali 160 ditambah 32. Hasilnya adalah 320 derajat Fahrenheit. Maka jawabannya adalah B. Nomor 6, sebuah termometer Y menunjukkan titik beku 50 derajat Y dan titik didih air 200 derajat Y. Jika sebuah benda diukur dengan termometer Celsius, suhunya 50 derajat Celcius, maka jika diukur dengan termometer Y, suhunya adalah berapa derajat Y? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Titik beku air dalam skala termometer Y adalah 50 derajat Y dan titik didihnya adalah 200 derajat Y. Karena jangkauan suhu antara titik beku dan titik didih adalah 200 dikurang 50 sama dengan 150 derajat Y. Kemudian kita konversikan suhu dari Celsius ke skala termometer Y dengan menggunakan perbandingan bahwa perubahan suhu derajat Celsius dalam skala Celsius setara dengan perubahan suhu 150 derajat Y dalam skala termometer Y. Oleh karena itu, 1 derajat Celsius setara dengan perubahan 150 dibagi 100 derajat Y. Sehingga dapat dihitung suhu yang diukur dengan termometer Y jika suhu dalam Celsius adalah 50 derajat Celsius. Perubahan dalam skala Celsius sama dengan 50. Perubahan dalam skala termometer Y adalah 150/100 dikali 50, sama dengan 75 derajat Y. Jadi, suhu yang diukur dengan termometer Y adalah titik beku air 50 derajat Celcius ditambah perubahan dalam skala termometer, sehingga menghasilkan 50 ditambah 75 sama dengan 125 derajat Y. Maka jawabannya adalah C. Soal ke-7, yang tidak termasuk proses isotermal adalah, dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Proses isotermal adalah proses yang terjadi pada suhu konstan. Mari kita lihat pilihan yang diberikan. 1. Masakan dihangatkan. Ini melibatkan perubahan suhu, sehingga bukan merupakan proses isotermal. 2. Air membeku. Ketika air membeku, suhunya tetap konstan selama fase perubahan, yaitu 0 derajat Celcius pada tekanan standar. Ini adalah proses isotermal. Kapur barus menyublim. Sublimasi kapur barus terjadi pada suhu konstan, sehingga ini juga merupakan proses isotermal. Uap mengembun. Ketika uap mengembun menjadi cairan, suhunya tetap konstan selama fase perubahan. Ini adalah juga proses isotermal. Jadi jawaban yang benar yang tidak termasuk proses isotermal adalah A. Soal ke-8. Perbedaan suhu sebesar 15 derajat Celcius sama dengan perubahan suhu sebesar, dengan pilihan jawaban sebagai berikut. 15 derajat Celcius sama dengan 288 Kelvin. Maka selisih dari Celsius ke Kelvin yaitu 288 dikurang 273 sama dengan 15 derajat Kelvin. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 9, sebuah plat logam berbentuk buju sangkar memiliki lubang berbentuk lingkaran di tengahnya. Jika suhu plat logam dinaikkan, maka dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ketika suhu sebuah benda dinaikkan, benda tersebut akan mengalami ekspansi termal. Dalam kasus plat logam dengan lubang berbentuk lingkaran di tengahnya, kita harus mempertimbangkan bagaimana ekspansi termal akan mempengaruhi plat dan lubangnya. Sehingga jawaban yang benar adalah luas lubang berkurang dan luas plat bertambah. Sistem koloid yang dibuat dengan mendispersikan zat padat ke dalam cairan disebut dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Sistem koloid yang terbentuk ketika zat padat didispersikan ke dalam cairan disebut sol. Maka jawabannya adalah D. Soal ke-11, suhu didih air di pegunungan dibandingkan dengan suhu didih air di daerah pantai adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Suhu didih air dipengaruhi oleh tekanan atmosfer di tempat tersebut. Pada ketinggian yang lebih tinggi, tekanan atmosfer lebih rendah daripada di daerah pantai yang lebih rendah. Oleh karena itu, suhu didih air di pegunungan lebih rendah daripada di daerah pantai. Ini karena pada tekanan yang lebih rendah, molekul air akan lebih mudah keluar dari fase cair menjadi uap, sehingga suhu yang diperlukan untuk mencapai titik didih lebih rendah. Maka jawabannya adalah B, lebih rendah. Soal ke-12, pakaian lembab yang melekat pada tubuh seseorang dapat mengering dikarenakan panas tubuhnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah B, konduksi dan penguapan. Proses konduksi terjadi ketika panas berpindah langsung dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin yang bersentuhan langsung dengannya. Ketika pakaian lembab melekat pada tubuh seseorang, panas dari tubuh akan merambat ke pakaian tersebut melalui konduksi. Selain itu, proses penguapan juga berperan dalam mengeringkan pakaian lembab. Pada proses penguapan, molekul air di pakaian yang lembab akan berubah menjadi uap air dan meninggalkan permukaan pakaian. Proses ini membawa energi panas dari tubuh ke uap air yang menguap, sehingga membantu mengeringkan pakaian yang lembab. Jadi kombinasi antara konduksi, pemindahan panas dari tubuh ke pakaian, dan penguapan mengubah air menjadi uap. Menjelaskan mengapa pakaian lembab yang melekat pada tubuh seseorang dapat mengering. Soal selanjutnya, ruang hampa udara atau vakum merupakan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ruang hampa udara atau vakum merupakan isolator. Isolator adalah bahan atau medium yang tidak mengizinkan aliran arus listrik atau panas melalui mereka dengan mudah. Vakum adalah kondisi di mana tidak ada udara atau gas lainnya, sehingga tidak ada partikel yang bisa mengantarkan listrik pada panas melalui vakum dengan baik. Oleh karena itu, ruang hampa udara atau vakum dianggap sebagai isolator yang baik, karena tidak ada medium yang dapat mengantarkan listrik atau panas melalui vakum tersebut. Soal selanjutnya, kelompok tumbuhan berikut yang memiliki struktur anatomi batang seperti di samping adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Kelompok tumbuhan yang memiliki struktur anatomi batang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi adalah jagung, sagu, dan tebu. Pilihan B. Struktur tersebut menunjukkan karakteristik dari tumbuhan monokotil yang memiliki pembuluh angkut yang tersebar secara acak di dalam batang. Padi, mangga, dan bayam termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil yang memiliki pembuluh angkut yang tersusun dalam lingkaran.